Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa beriman, irama bertasbih yang berbahagia. Berikut ini ada penghambat utama rezeki dalam rumah tangga. Pada video sebelumnya kita membahas tentang 7 hal yang dianggap sepele yang bisa membuat rezeki menjadi syarat. 7 hal yang dianggap sepele yang bisa membuat rezeki menjadi syarat. Namun pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu hal penghambat utama rezeki dalam rumah tangga yang seringkali tanpa disadari telah dilakukan oleh suami dan istri. Semoga video ini akan menjadi acuan untuk kita bersama-sama saling berintrospeksi diri, baik sebagai seorang suami maupun seorang istri. Sebelum kita lanjutkan, dukung terus channel ini agar berkembang dan bermanfaat untuk orang lain dengan cara subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang lain, bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. Para pemirsa irama bertasbih yang berbahagia, pada video sebelumnya sudah kita bahas bahwa salah satu pintu masuknya rezeki adalah lewat rumah tangga atau menikah. Rezeki seseorang laki-laki akan disempurnakan Allah begitu dia menikah, karena rezeki istri dan anak-anaknya kelak diikutkan Allah dalam rezekinya. Menikah itu adalah salah satu pembuka pintu rezeki. Kalau dijalani dengan baik, insya Allah bakalan menarik rezeki. Tapi kalau rumah tangganya kacau atau sering terjadi keributan, maka sebaliknya rezeki akan menjauh atau dari keluarga kita. Penghambat utama rezeki dalam rumah tangga adalah jika suami dan istri tidak sejalan. Istri merasa benar sendiri dengan keegoisannya, suami juga demikian, merasa pintar dan benar sendiri serta egois. Tiap hari bukannya semakin sayang, malah saling menyalahkan. Apa-apa dipermasalahkan, apa-apa dipertengkarkan, tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, tidak ada rasa hormat, tidak ada rasa menghargai satu sama lain. Inilah sebenarnya penghambat rezeki paling utama dalam rumah tangga. Menikah bisa jadi pintu rezeki akan terbuka dengan lebar jika suami istri menyatukan hati dan pikirannya menjadi satu tujuan, satu visi dan satu misi, yaitu menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menyatukan visi dan berjalan sendiri-sendiri, malah justru akan menutup rezeki Anda. Pintunya ada tetapi tidak bisa dibuka. Pintunya tersedia tapi kuncinya entah kemana. Makanya pintu itu tidak bisa terbuka. Maka jangan heran jika rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan keributan akan menjadi terhambat atau menjauh dari rumah tangga kita. Rumah tangga adalah ladang pahala. Dalam Islam, rumah tangga adalah tempat mendapatkan pahala yang paling besar. Tidak ada yang pahalanya terus-menerus mengalir setiap saat selain menikah atau berumah tangga. Karena mulai dari akad nikah sampai mempunyai keturunan, anak, cucu, cicit yang turun-temurun semuanya menuai pahala. Syaratnya adalah jadikan pernikahan itu sebagai ibadah. Dalam sebuah pernikahan, seorang laki-laki sudah berjanji kepada Allah untuk mengarungi bahtera yang namanya rumah tangga bersama seorang wanita. Apapun yang dilakukannya bersama istri dan keturunannya
saat mengarungi bahtera rumah tangga adalah sebuah ibadah, karena menikah adalah salah satu perintah agama. Jika ingin rezeki Anda lancar, jadikanlah rumah tangga Anda sebagai ladang pahala, bukannya ladang dosa dan pertengkaran. Rumah tanggamu adalah ibadahmu. Awali pernikahan dengan niat yang baik dan benar. Nikah itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Sama halnya ketika kita melakukan kebaikan seperti sholat, puasa, bersedekah, naik haji, dan lain sebagainya. Tentunya semua itu laksanakan karena itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dicampurkan niat ibadah dengan niat yang lain yang kaitannya dengan dunia. Akhirnya ibadah tidak sempurna dan tidak bisa dinikmati. Jika sebuah pernikahan yang diniatkan tidak dengan benar, bagaimana rezeki mau mengalir dengan lancar? Kalau diniatkan dengan ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah. Jika ingin rumah tanggamu dilancarkan rezekinya, kuncinya hanya satu, yaitu ikhlaskan niatmu. Berumah tangga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari memperbaiki niat, memperjelas alasan menikah. Alasan menikah jangan karena terpaksa, disuruh orang tua, karena geng ketika umur kita sudah beranjak dewasa, karena balas dendam, karena iri dan lain sebagainya. Hindarilah semua itu, karena kalau niatnya seperti itu, maka tidak ada unsur ibadah, dan tentunya pernikahan itu akan terjadi ibadah yang sia-sia. Selain daripada itu, menikah adalah menyatukan dua insan dengan latar belakang yang berbeda, kebiasaan yang selalu bertolak belakang, butuh penyesuaian sepanjang usia pernikahan. Tapi kalau diniatkan dengan beribadah, maka semua akan baik-baik saja dan akan mudah dijalani. Oleh sebab itu, jika kondisinya seperti ini, kondisi rezeki juga akan menjadi gampang dan mudah. Para pemirsa irama bertasbih yang dirahmati Allah, semua yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang sedang Allah titipkan kepada kita. Istri adalah titipan Allah pada suaminya. Maka didiklah dia, lindungilah dia, berikan kenyamanan, berikan perlindungan, berikan nafkah, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya. Begitu juga suami. Istri harus menganggap suami adalah titipan Allah kepadanya. Layani dia, sayangi dia, temani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, didik anak-anaknya, jaga rumah dengan baik, jaga kehormatan dengan baik, jaga nama baik suami pula, agar dikasih pahala surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya ibadah. Kita tidak akan pernah merasa bosan untuk melakukannya, karena kalau tidak memikirkan sebuah pernikahan ini adalah sebagai ibadah, maka yang ada dalam pikiran kita itu adalah hal-hal yang buruk. Istri tidak kenal kita sebelumnya. Seorang suami berjuang keras mencari nafkah, tetapi hasilnya dia berikan kepada istri dan anak-anaknya. Dia yang makan, dia yang berbelanja, dia yang menikmatinya. Kalau bukan karena niat ibadah, bisa saja seorang laki-laki berkata, siapakah wanita ini? Wanita tidak benar yang hanya menguras uangku saja. Subhanallah, hindarilah hal seperti ini. Istri juga demikian. Saat belum menikah, dia tidak pernah bekerja di dapur, tidak pernah melayani siapa-siapa. Bahkan dia malah dilayani oleh orang tuanya ataupun pembantunya. Tapi begitu menikah, laki-laki yang tidak dikenalnya dengan baik harus dia layani dengan baik, membuat masakan,
mencuci pakaiannya, melayani kebutuhan biologisnya. Kalau bukan karena ibadah, pasti wanita itu akan berontak dan tidak bisa menerima kenyataan ini dengan baik. Maka terjadilah pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga karena niatnya bukan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menikah juga begitu, ada berbagai cobaan yang datang dari mertua, dari pasangan, dari ipar, dari tetangga, bahkan dari orang lain. Akan tetapi kalau niatnya ibadah, pasti semua itu dapat dilalui dengan baik-baik saja. Karena menikah itu bukan hanya dengan pasangan kita, tetapi juga dengan keluarganya. Tidak mungkin kita hapus status orang tua dan saudaranya dari pasangan kita. Tidak ada mantan orang tua atau mantan saudara. Mereka semua adalah, dan kita telah masuk di dalam kehidupannya. Kitalah yang harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Para pemirsa Irama Bertasbih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar itu menerima takdir. Bersabar itu bukan berarti tidak berikhtiar, akan tetapi sabar itu adalah bagian dari ibadah. Sesuatu bisa dikatakan ibadah pasti akan dilalui dengan godaan-godaan. Karena setan musuh kita tidak mau beribadah. Setan tidak rela kalau kita ibadahnya bagus. Pasti akan digoda. Kata Rasulullah, iblis pemimpin setan memiliki singgasana di lautan. Tiap hari anak cucunya melapor, saya baru membuat orang bertengkar, baru membuat orang berzina, minum minuman keras, dan sebagainya. Semua itu dianggap laporan biasa oleh iblis. Sampai ada yang datang melapor kepadanya kalau dia berhasil membuat suami istri bercerai. Dia ambil cucunya tersebut, didudukkan di sampingnya, dan berhentilah dari tugasnya. Artinya ini adalah prestasi yang tertinggi yang telah dicapai oleh setan. Ulama pun berpendapat, kalau di luar rumah tangga setan yang menggoda cuma 10, tetapi di dalam rumah tangga bisa jadi digoda oleh puluhan ribu setan. Saking banyaknya setan yang mengganggu, hal-hal kecil bisa menjadi besar. Misalnya istri yang terlambat melayani suami merasa marah. Ini adalah perbuatan yang harus dihindari. Oleh sebab itu, yang perlu Anda ingat, jika Anda menginginkan rezeki yang lancar, maka buatlah suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang tentram, rumah tangga yang damai, rumah tangga yang baik. Demikianlah, semoga video ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk kita lebih memperbaiki diri. Karena isi hati kita sekali lagi tahu, niatkan dalam pernikahan itu adalah sebagai ibadah. Jangan memikirkan kebahagiaan diri sendiri, maka berpikirlah untuk membahagiakan pasangan dan keturunan kita. Selain daripada itu, besar harapan saya, semoga Anda semua diberikan rumah tangga yang harmonis. Yang belum mendapatkan jodoh, didekatkan jodohnya, diberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, serta diberikan kesabaran dalam menjalani perjalanan hidup ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.